Kak, aku sudah naik bis. Nggak usah repot-repot. Sudah kubilang mau kujemput kan? Kok malah naik bis? Hari ini pertunanganmu. Banyak yang harus kau urus. Kau urus saja dulu. Aku nggak mau ganggu. Bentar lagi aku sampai. Sudah dulu ya. Aku tutup. Ibu, Kak Hekto sudah mau tunangan. Akhirnya aku bisa mewakili ibu kasih liantin giok pinik selambangganya keluarga Gomez ini ke kakak ipar. Aduh, Bu. Aku mau kirim mobil jemput ibu. Kenapa tetap naik bis jelek itu? Ngapain kirim mobil? Lebih baik hemat keluarkan uang seperlunya. Gak ada ruginya pakai yang gratis. Sayang, Oh, bisnya datang. aduh, bisnya sudah datang. Ibu naik dulu ya. Ibu, Minggir semua. Minggir. Kalian tuli ya? Apa kalian gak diajarkan di sekolah? Hah? Buat menghormati orang tua. Ilmu kalian sia-sia. Memang kalian siapa? Minggir. Transaksi berhasil. Minggir, berdiri di tengah jalan. Penuh banget sampai gak ada tempat duduk. Sayang, Oh. cepat ke sini. Ada wanita muda di sini. Oh, ada tempat ya? Nona, pura-pura tuli ya. Bukannya seharusnya kasih tempat duduk. maaf Paman, Bibi. Hari ini aku kurang enak badan. Bisa cari orang lain saja. Bilang aja gak mau ngasih. Pakai pura-pura sakit. Aku nggak pura-pura. Aku... Aduh, makin berani aja. Kenapa? Semalam habis macam-macam ya? Kelihatannya saja polos. Gak sangka, ternyata mainnya liar juga. Kalian ngomong apa? Kenapa? Gak suka cara kami ngomong. Kalau gak suka, kasih tempatmu. Awas. Bibi, jangan persulit nona itu. Duduk tempat kami saja. Terima kasih. Bukan urusan kalian. Aku mau duduk di tempat ini. Kenapa? Gak usah ikut campur. Kasih gak? Bibi, aku lagi datang bulan. Sakit banget. Cih, kukira masalah apa? Semua orang juga datang bulan. Gak usah pakai drama-drama. Minggir. Para penumpang, tolong jaga sopan santun. Jangan buat onar di dalam bis. Siapa yang gak sopan? Sopir sialan. Ini bukan urusanmu. Kau mau kasih kan? Jangan menyesal ya. Kau sedang apa? Aku kasih. Sudah kan? Kalau kau kasih dari awal, gak bakal begini kan? Makanya gak usah pakai drama. Ayo, duduk. Sayang, kau gak apa-apa? Bibi gak apa-apa. Kenapa kau dorong aku? Kau yang... Kenapa menyalahkanku? Diam kau. Dengar ya. Hari ini kau harus ganti rugi biaya pengobatan istriku. Sayang, kepalaku sakit. Aku mau periksa ke rumah sakit. Sakit sekali, aduh. Jangan panik sayang. Tahan sebentar. Sopir, berhenti. Maaf penumpang, bisnya belum sampai halte. Dan kami punya aturan, gak boleh berhenti. Dasar sopir sialan. Istriku mau ke rumah sakit. Sekarang, cepat putar balik ke rumah sakit. Kukatakan sekali lagi, aturan kami, bis gak boleh berhenti sebelum halte. Kalian bisa turun di halte berikutnya. Oke, aku tahu. Kau sengaja, karena tadi aku sudah maki kau supir sialan. Jadi kau mau balas dendam dan sengaja injak rem. Buat celakai istriku. Biaya pengobatannya kau juga harus bayar separuh. Sudah cukup belum? Tadi aku injak rem, itu karena... Jangan banyak ngomong. Putar balik gak? Cepat putar balik. Putar balik. Sudah cukup belum? Bagaimana keselamatan penumpang bis ini? Kau ini. Untuk apa kau debat sama dia? Biarkan aku saja. Berhenti nggak? Hentikan! Kau gila ya? Berhenti! Kau gila ya? Aduh. Sakit, aduh. Aduh, kepalaku. Aduh, pinggangku sakit sekali. Tolong bantu aku. Aku sampai tersedak. Dasar dua tua bangka ini. Kalian hampir buat aku mati. Karena dia, semua ini salahnya. Lihat dirimu. Sekarang lihat perbuatanmu. Buat kami celaka. Kalau tadi kau dengarkan aku dan putar balik dari awal,
Ini nggak bakal terjadi. Persetan! Dasar tua bangka, kau hampir bunuh semua orang di bis ini. Malah salahkan aku. Ada rekaman di CCTV. Kau bakal masuk penjara. Halo? Aku mau lapor. Ada yang telah merebut kemudi bis. Dia lapor polisi. Gimana sayang? Tenang. Sialan. Ini salahmu. Nanti waktu petugas datang, akui saja kesalahanmu. Kenapa jadi salahku? Kenapa bukan salahmu? Kalau tadi kau dari awal kasih tempat duduk itu, ini gak bakal terjadi. Karena kaulah yang menjadi biang kerok semua ini. Cukup! Masih berani salahkan Nona ini? Wih, tua bangka. Gak tahu malu. Kalau bukan karena ada hukum, kalian berdua sudah kubunuh sekarang. Ayo, maju. Kau jangan takut, Nona. Nanti kalau petugas datang, kami jadi saksi buatmu. Biar mereka berdua masuk penjara. Masuk penjara! Masuk penjara! Masuk penjara! Masuk penjara! Kalian, tunggu saja. Aku akan telepon putriku. Biar dia akan mengurus kalian semua di sini. Iya, waktu putriku datang nanti, kalian siap-siap saja. Nanti kalian akan dihajar. Halo, Sinta. Kau di mana? Ada orang yang tindas ibu dan ayahmu. Cepat ke sini. Cepat datang bela kami, nak. Apa? Berani sekali mereka. Ibu, jangan panik. Aku kesana. Hana harus selesai. Baru saja ada bus tabrakan di jalan nomor 6 selatan kota Rohix. Kabarnya, sepasang orang tua yang berebut kemudi. Zaman sekarang ada-ada saja. Hana? Pengawal, siapkan mobil. Kurang ajar. Kenapa kau menangis? Ingat ya, ingat omonganku tadi. Nanti kalau petugas datang, aku semua kesalahanmu. Jangan bawa-bawa kami. Aku bicara padamu. Mengerti nggak? Sampai sekarang masih saja buat ulah, ha? Sekarang malah salahkan Nona itu. Bukan urusanmu. Percaya atau enggak, aku bisa habisi kalian semua. Aku sudah sangat sabar padamu. Dengan badan tuamu itu kamu pukul siapa? Kau kira kami semua takut padamu? Kebiasaan buruk karena dimanja. Kalian semua mau apa? Sayang, gimana sayang? Ada dong. Tenang. Hentikan! Beraninya tindas saya dan ibuku. Cari mat, sayang. Akhirnya aku datang. Hei, mau ngapain? Hei! Jangan gerak. Coba saja, dengar ya. Kalau kau berani sentuh aku sedikit saja, aku jamin kau, seluruh keluarga kalian bakal lenyap dari kota Rohix. Siapa lagi yang tindas ayah dan ibuku? Cepat mengaku. Aku tanya sekali lagi, siapa orangnya? Dia juga. Anak ini kurang ajar. Dia nggak mau ngasih tempat duduk sama ibu. Dia biang keroknya. Ternyata kau. Kau kenal dia? Dia ini pelakor yang menggoda pacarku. Apa? Sudah kuduga begitu naik bis. Aku lihat kau seperti orang yang gak beres. Berani kau ganggu calon menantuku. Hector? Hector orang hebat. Entah berapa wanita licik yang mengincar dia di belakang. Aku harus waspada. Ternyata memang ada. Kau lagi ngapain? Enggak apa-apa.
Sekian lama aku cari kau, nggak sangka hari ini ketemu di sini. Tuhan memang baik. Yang benar saja, Nona ini kelihatan polos sekali. Nggak nyangka ternyata pelakor. Gayanya nggak kelihatan pelakor, benar. Diam! Nggak percaya? Buka mata kalian lebar-lebar dan lihat baik-baik. Orang di foto ini adalah pacarku. Wanita di sebelahnya adalah wanita penggoda ini. Nggak nyangka, ternyata beneran. Ternyata dia itu pelakor. Padahal tadi aku sempat kasihan sama dia. Orang seperti ini dulu bakal ditenggelamkan ke air. Dunia sudah berubah, dunia sudah kacau. Sembarangan. Biar aku lihat siapa pacarmu. Ngapain kau lihat? Beraninya lempar ponselku. Aku nggak sengaja. Berani sekali berdalih. Apa kau tahu? Ini ponsel edisi terbatas di seluruh dunia yang dikasih pacarku. Berani-beraninya kau. Jangan pukul aku ganti, oke? Kau ganti? Seorang pelakor sepertimu mau ganti pakai apa? Aku tahu. Kau pikir dengan begini bisa hilangkan bukti? Enggak, aku cuma mau lihat siapa pacarmu sebenarnya. Aku mau lihat ada apa sama foto itu. Masih saja berdalih. Kau sendiri nggak tahu siapa yang sudah kau goda. Hah? Aku tahu. Jangan-jangan kau goda terlalu banyak pria sampai lupa pacarku yang mana. Wih, dasar murahan. Pelakor nggak tahu malu, menggoda orang lain, menggoda calon menantuku. Memang kau pantas. Aku beneran bukan pelakor. Masih mau berdalih? Kau mau ngapain? Mau ngapain? Kau andalkan wajahmu ini buat goda pria di mana-mana kan? Kalau begitu aku rusak saja wajah. Biar nanti nggak bisa goda pria lagi. Jangan. Kau mau ngapain? Jangan. Sekarang baru takut. Terlambat. Sejak pertama kau jadi pelakor, harusnya kau sudah pikirkan akibatnya. Hah? Aku beneran gak goda pacarmu. Serius. Diam! Simpan saja ucapanmu buat kehidupan selanjutnya. Hentikan! Kalian ngapain? Petugas, akhirnya aku datang juga. Mereka berdua merebut kemudiku. Kau bohong! Petugas, kami nggak ngelakuin salah apa-apa. Ini salah pelakor itu. Dia nggak mau kasih aku tempat duduk. Benar. Dia diam-diam jadi pelakor yang sudah menggoda menantuku. Cepat, sekarang tangkap dia. Enggak, bukan. Aku bukan pelakor. Bukan aku. Soal pelakor bukan urusan kami. Tapi merebut kemudi itu langgar hukum. Ada rekaman CCTV sebagai bukti. Ikut kami. Hah? Kalian punya otak nggak? Hah? Jelas-jelas ini salah wanita. Cukup. Masih saja salahkan orang lain. Bawa mereka. Coba saja kalau berani. Nona, kau dicurigai lakukan penganiayaan. Kau juga ikut kami. Aku juga ikut. Benar. Kau yakin? Sangat yakin. Jangan kira cuma karena pakai seragam ini bisa membuat aku takut. Halo? Pak Jack? Aku ada sedikit masalah di sini. Pak Jack mau bicara denganmu. Ini... Baik. Pak Jack. Bu Sinta, ini ponsel Anda. Petugas, apa maksudnya ini? Masalah ini gak diurus. Nggak diurus? Mana bisa begitu? Wanita ini bukan cuma goda pacarku, tapi dia juga penyebab semua masalah ini. Menurutku, bukannya harus tangkap dia dulu. Selain itu, semua orang yang sudah menindas orang tuaku
Minta maaf sekarang. Apa? Kenapa bengong? Cepat gerak. Lepaskan aku! Lepaskan aku! Kenapa kalian begini? Kami hanya menjalankan perintah. Kenapa kalian begini? Mana keadilannya? Keadilan? Ngomongnya terdengar mulia. Jangan-jangan cuma mau uang. Mau keadilan kan? Lihatlah, cukup adil nggak? Nggak cukup. Aku masih punya lagi. Cukup? Dasar pelakor busuk. Tiap hari cari cara goda pria lain cuma demi uang kan? Aku kasih semua uang ini untukmu biar kau pelan-pelan pakai di penjara. Bawa dia! Lepaskan aku nggak terima. Siapa dia sebenarnya? Kenapa bisa melangkahi hukum? Kenapa bisa membalikan kebenaran? Kok bisa langgar hukum semaunya dan gak ada yang berani menindak? Langkahi hukum? Jangan ngomong begitu. Langkahi hukum itu rasanya enak sekali. Soal siapa aku? Karena kau bakal masuk penjara, aku bakal berbaik hati. Kasih tahu dia, siapa aku sebenarnya. Siapa Sinta Utama sebenarnya? Dia wakil CEO grup nomor 1 di kota Rohix, yaitu grup Gomas. Sinta Utama, Ibu Sinta. Ternyata dia wakil CEO grup Gomas, pantas saja sombong. Grup Gomas adalah penguasa ekonomi kota Rohix. Bisnis mereka mencakup segala bidang dari makanan sampai properti. Mereka kendalikan ekonomi seluruh kota Rohix. Sepatah dari mereka bisa tentukan masa depan setengah penduduk kota Rohix. Pak Hekto adalah tokoh berpengaruh di Jakarta. Wali kota sekalipun harus hormati dia. Pantas saja. Petugas pun nggak bisa berbuat banyak. Sekarang kalian sudah sadar betapa hebatnya putriku. Dasar rongsokan sampah. Berani macam-macam padaku. Wih, mimpi saja. Sekarang masalah pelakor sudah beres. Giliran kalian. Semua yang ada di sini sujud dan minta maaf ke orang tuaku. Kau benar wakil CEO grup Gomez. Tentu saja. Bukan cuma itu, aku bukan cuma wakil CEO grup Gomas. Hari ini, aku bakal tunangan sama CEO grup Gomas, Hekto Gomas, jadi nyonya besar di grup Gomas. Sekarang kau tahu siapa pasanganku? Orang sepertimu berharap bisa dekat sama Hekto? Mimpi saja. Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Ada apa ini? Kok Hana nggak angkat telepon? Berapa lama lagi kita sampai? Sebentar lagi Pak Heto, setelah lewat persimpangan. Mustahil. Kenapa bisa begini? Apanya yang mustahil? Aku ini orang hebat. Kau kira Hekto bakal tinggalkan aku? Lalu memilihmu. Kau itu cuma pelakor murahan. Mimpi. Maksudku adalah, kenapa pasangan kakakku adalah wanita jahat sepertimu? Kakakmu. Apa maksudmu? Foto itu adalah fotoku dan kakakku. Aku adik kandungnya, Hana Gomas. Apa? Kau Hana Gomas? Dia benaran adik kandung Pak Hekto. Gimana ini? Gimana? Itu mobil dari grup Gomas. Pak Hekto datang. Sudah kubilang, wanita sepolos ini mana mungkin jadi pelakor. Ternyata adik kandung Pak Hekto. Menindas adik kandung Pak Hekto. Memangnya Pak Hekto masih mau sama dia? Biarin aja, rasakan akibatnya. Oh, Hana sayang, tadi itu cuma salah paham. Mulai sekarang kita ini keluarga. Kau jangan dimasukkan ke hati ya. Hana,
kakak ipar nggak mengenalimu. Lepaskan. Aku nggak bakal akui wanita jahat sepertimu jadi kakak iparku. Kak, ada apa ini? Siapa yang berani tindas orang tua kita? Pak Hektor, di depan ada pengalihan jalan. Nggak bisa lewat, harus putar jalan. Cepat cari jalan lain, cepat. Baiklah. Kok kau bisa pakai mobil Hektor ke sini? Mana Hektor? Enggak kok. Aku pinjam mobil Kak Hektor buat jalan-jalan. Oh iya. Kak Hektor bilang dia mau jemput Hana di sekolah. Kenapa dia bisa ke sini? Apa katamu? Hektor pergi ke sekolah buat jemput Hana. Iya. Kenapa? Pak Hektor? Bicarakan nanti saja. Kau ikut denganku. Jemput Hana di sekolah. Baik, Pak Hektor. Hebat kau pelakor. Beraninya bohong kalau kau adiknya Hektor. Aku hampir... Apa? Pelakor? Iya, dia. Pelakor yang goda Hektor. Sialnya hari ini tertangkap olehku. Beraninya ngaku-ngaku jadi adik Hektor. Sial! Berani sekali kau. Beraninya goda Kak Hektor. Enggak, aku benar-benar Hana. Masih saja berdalih. Hebat juga kau. Demi goda Hektor, sampai cari tahu nama adiknya segala. Benar-benar pakai segala cara. Siapa suruh kau berdalih? Jangan-jangan wanita itu beneran menyamar. Kayaknya enggak. Aku nggak berdalih. Aku... Diam! Aku dengar sendiri Kak Hektor bilang mau jemput Hana di sekolah. Kalau kau memang Hana, kenapa kau di sini? Hah? Kakakku mau tunangan. Aku nggak mau buat repot, makanya aku... Pura-pura! Terus saja pura-pura! Siapa suruh pura-pura? Orang seperti Kak Hektor, cuma wanita luar biasa seperti kakakku yang pantas buatnya. Memangnya kau kira kau ini siapa? Beraninya mimpi. Enggak. Cukup, jangan pukuli dia lagi. Kelihatannya dia nggak pura-pura. Bisa jadi dia memang adiknya Pak Hektor. Benar. Gimana kau salah orang? Semuanya diam! Nona, kau bilang kau adiknya Pak Hektor. Bisa buktikan? Aku... Geledah saja tasnya, lihat identitasnya, beres kan? Kau ngapain? Kembalikan tasku. Kenapa panik? Di dalam ada barang yang mencurigakan. Ada KTP-nya. Keluarkan dan tunjukkan saja. Kita lihat siapa kau sebenarnya. Ini kok... Ini KTP Hektor? Dasar wanita penggoda. Beraninya curi KTP Hektor. Katakan, apa maumu sebenarnya? Hah? Aku tahu. Kau curi KTP Hektor buat pindahkan hartanya diam-diam kan? Cepat mengaku. Berapa banyak uang yang sudah kau ambil di belakang Hektor? Aku nggak melakukannya. KTP kakakku nggak sengaja ketinggalan di rumah lama. Aku cuma mau... Masih saja berdalih. Cepat, kembalikan uang yang kau curi. Kembalikan ke menantuku. Kembalikan uang keluarga kami. Enggak. Sudah aku bilang aku nggak melakukannya. Kenapa kalian nggak percaya? Diam. Cakra, lanjut geledah. Hari ini kita harus buktikan kalau dia itu pelakor. Kembalikan padaku. Minggir! Kak, lihat. Aku sempat pikir kenapa Hektor punya giok. Ternyata kau yang kasih. Punya dia ada ukiran naga, sedangkan punyamu ukiran Phoenix. Apa tiap hari kau menghayal bisa jadi pasangan sempurna sama Hektor? Mimpi saja terus. Jangan. Jangan. Itu pusaka keluarga Gomez. Ukiran naga lambang kepala keluarga Gomez. Phoenix untuk nyonya keluarga Gomez. Waktu ibuku meninggal, kakakku belum menikah. Jadi giok Phoenix itu dititipkan padaku buat disimpan. Awalnya, aku mau mewakili orang tuaku berikan itu padamu. Nggak disangka. Ternyata kau sejahat ini. Apa katamu? Diam!
Giok pusaka apanya? Hah? Menurutku kau bohong. Enggak, jangan. Kakakku telepon. Kalau nggak percaya, tanya saja sendiri. Lihat sendiri aku bohong atau enggak. Benar. Kalau teleponnya diangkat, bakal tahu dia ini beneran adik Pak Hekto atau bukan. Dia seyakin itu. Sepertinya beneran adik Pak Hekto. Iya, pasti dia beneran adiknya Pak Hekto. Kakak, wanita murahan. Panggilannya menggoda banget ya. Kau itu cuma mau telepon biar Hektor datang menolongmu kan? Mimpi saja. Kak, kau benar. Gimana kalau Kak Hekto malah bela pelakor ini? Jangan angkat teleponnya, Kak. Wanita murahan, benar-benar murahan. Sampai saat ini pun masih berharap menantuku menolongmu. Pintar sekali kau cari akal. Iya, cepat hancurkan giok jelek ini. Biar dia berhenti pikirkan Pak Hekto. Hancurkan. Aku... Jangan. Liontin giok ini sungguh warisan keluarga Gomas. Kalau kau menghancurkannya, kakakku pasti gak bakal memaafkanmu. Hebat banget aktingnya. Masih saja pura-pura akan kuhancurkan. Enggak, jangan. Aku mohon. Ini sungguh liontin giok warisan keluarga Gomas. Peninggalan mendiang ibuku. Gak boleh dihancurkan. Peninggalan ibumu. Demi selamatkan giok ini kau bisa berbohong apapun. Oke. Karena kau sampai bawa-bawa ibumu, akan kupertahankan gioknya. Tapi kau harus sujud dan minta maaf, mengaku kalau kau itu pelakor. Dengan begitu bakal kupertimbangkan buat pertahankan giok ini. Kau... Ada apa? Kenapa lagi? Pak Hekto, pria di depan sepertinya lagi menipu. Hana, angkat teleponnya. Kenapa nggak diangkat? Jangan-jangan Asmaya kambuh. Pak Hekto, sepertinya Bu Sinta juga lagi di jalan selatan kota Rohix. Gimana kalau suruh dia cek? Serius? Sepertinya kau nggak niat. Kalau begitu, aku nggak perlu pertahankan giok ini. Jangan! Hektor, Wanita murahan, diam kau. halo Hektor. Sinta, kau di mana? Aku di... Enggak, jangan sampai Hektor tahu soal orang tua kerupuk ini. Dia pasti bakal keberatan sama orang tua. Aku di jalan menuju tempat pesta. Aku mau cek gimana dekorasinya. Kenapa? Oke, nggak apa-apa. Oh iya, kalau sudah nggak sibuk kau kesini saja. Cakra? Wanita murahan. Tadi kau kesini berharap Hektor bakal menolongmu, kan? Mimpi saja! Aku hancurkan dulu giokmu ini. Begitu pulang nanti, ku hancurkan sekalian giok Hektor. Ibu udah gak kuat. Ibu gak bisa lihat kakakmu menikah. Ini adalah lambang nyonya keluarga Gomas. Kau yang harus kasih ke calon istrinya. Kau harus bantu ibu jaga baik-baik. Ibu. Ibu. Aku minta maaf. Aku minta maaf, Buas. Aku mengaku, aku adalah pelakor. Aku minta maaf. Bisa kembalikan gioknya sekarang. Aku nggak dengar. Aku mengaku aku adalah pelakor. Maaf. Semuanya dengarkan. Dia sendiri yang mengaku. Dia adalah pelakor yang menjijikan. Wih! Sekarang, bisa kembalikan gioknya padaku. Tentu, aku harus kembalikan.
Nih, aku kembalikan sekarang. Enggak! Ibu, aku anak durhaka. Aku nggak bisa jaga dia keluarga Gomas. Masih saja pura-pura. Kenapa? Aku sudah ikuti semua kemauanmu. Kenapa kau begitu? Kenapa? Coba kau pikir, orang sepertimu pantas minta syarat padaku. Terus terang saja ya, aku cuma pengen lihat pelakor busuk sepertimu sujud minta maaf padaku, ngerti nggak? Dasar bodoh. Aku bukan pelakor. Minggir! Wanita murahan, beraninya main tangan. Benda itu bukan cuma pusaka keluarga Gomas, tapi juga peninggalan ibuku. Aku benci kalian. Kau benci aku, benci saja seumur hidupmu. Ingat wajahku ini selamanya. Kalau enggak, setiap aku lihat kau, bakal kupukul satu kali. Kalian sekeluarga, kenapa bisa sekejam ini? Wanita jahat sepertimu sama sekali gak pantas menikah sama kakakku. Selama aku masih hidup, jangan harap aku bakal biarkan kau masuk ke keluarga Gomas. Tutup mulutmu! Mau mati kan? Biar ku kabulkan. Pengawal, pukul wanita ini sampai mati. Siapa yang berani? Aku sungguh adik kandung Hektor Gomas. Diam! Dia sama sekali bukan adik Pak Hektor. Pukul dia! Siapa yang berani menyentuh aku? Kakakku gak bakal memaafkan kalian. Ayo! Sudah, hentikan! Semuanya, hentikan! Sepertinya dia sudah nggak sanggup. Baru dipukul sedikit saja, sudah ngos-ngosan begitu. Pura-pura ya. Sepertinya dia kena asma. Beneran asma. Asma ya? Tolong aku. Jangan main-main sama asma. Bu Sinta, aku nggak bakal ikut campur urusan kalian berdua. Nyawa lebih penting dari segalanya. Dia itu cuma pelakor busuk. Orang rendahan. Biarkan saja dia mati, aku bisa ganti rugi. Apa yang kau takutkan? Sebagai petugas hukum, aku nggak bisa lihat orang sekarat. Lepaskan dia. Percaya atau enggak, bakal kulaporkan ke Pak Jack. Meski Pak Jack datang, aku tetap harus selamatkan orang ini. Kenapa? Perintah grup Gomas pun gak didengarkan lagi. Aku peringatkan terakhir kali. Kalau kau berani tolong dia, habislah. Meski Pak Jack datang, aku tetap harus selamatkan orang ini. Mikir kalian. Ini Nona. Tolonglah. Kau? Jangan. Dengar ya. Gak ada yang boleh tolong dia. Ini perintah. Kenapa kalian diam saja? Cepat telepon ambulan. Berani coba-coba? Pikirkan baik-baik. Sekalipun aku harus kehilangan jabatanku hari ini, aku tetap harus selamatkan orang ini. Halo, ambulan. Oke. Mau tolong dia kan? Mau tolong dia kan? Nih, tolong. Tolong saja. Tolong. Nih. Hentikan. Tahan dia. Kalau kalian berdua nggak bisa tahan dia, kupastikan kalian dipecat bareng dia. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Pak, kalau bukan demi saudaramu ini, setidaknya pikirkan istri dan Lepaskan anakmu. aku. Kita gak bisa lawan wanita ini. Katanya kena asma. Kau belum mati juga? Biar ku bantu kau pergi. Mati kau. Mati kau. Mati. Asmanya pasti palsu. Jelaslah, pasti cuma acting. Pengawal, hajar dia terus. Enggak dengar perintah kakakku. Hajar! Hentikan.
Benny? Nona besar. Jangan-jangan dia benar adik Kak Hekto. Ternyata dia beneran adik Pak Hekto. Habislah Bun, kita. Suamiku gimana ini? Tenang. Kau adiknya Pak Hekto, Hana Gomas kan? Aku sopirnya Pak Hekto, Benny Wongso. Benny nggak kenal dia. Wanita murahan ini belum tentu adiknya Pak Hekto. Benar. Mana kakakku? Tadi kena macet, Pak Hekto buru-buru turun mencarimu. Sepertinya tersesat. Gak bisa. Aku gak tenang sama asmanya Hana. Kau tunggu di sini, aku pergi cek dulu. Pak Hekto! Tolong aku. Baik, di mobil Pak Hekto selalu ada obat asma. Aku ambilkan untuk... Berhenti! Dia itu cuma pelakor. Seorang penipu. Jangan sampai kau... Dia itu cuma pelakor. Seorang penipu. Jangan sampai tertipu, Benny. Pelakor? Benar. Dia sama sekali bukan adiknya Pak Hekto. Dia itu pelakor yang goda Pak Hekto. Nggak mungkin. Bukan. Aku bukan penipu. Pak Hekto bilang, Nona besar ada di sini. Dia juga punya asma. Pasti dia orangnya. Jangan-jangan benar. Kau gila? Mau mati ya? Ke jalan nomor 6 bagian selatan. Ini semua buatmu. Ini buatmu. Naiklah. Ini, Nona Hana. Nggak boleh. Kutanya padamu. Pak Hekto bukannya pergi ke sekolah buat jemput Hana. Mana mungkin Hana di sini? Nona Hana nggak mau merepotkan Pak Hekto, jadi dia naik bus sendiri. Sembarangan. Mana mungkin kebetulan begitu? Iya. Tadi pagi aku dengar kau dan Pak Hekto mau ke sekolah untuk jemput Hana. Bu Sinta, berikan obatnya padaku. Cepat selamatkan dia. Nggak mungkin. Aku tahu. Kau sopirnya Hekto, kau pasti tahu kalau dia pelihara pelakor ini di luar sana. Sekarang kau mau melindungi dia, iya kan? Ya, aku tahu. Kau supirnya Pak Hekto, kan? Kau pasti kenal sama pelakor ini. Makanya mau bantu dia, iya kan? Benar. Orang seperti dia harusnya dipecat. Iya. Bu Sinta, ini terkait nyawa orang. Nggak ada waktu buat jelaskan padamu. Tolong berikan obatnya. Kau nggak ngerti. Dengar ya. Mulai besok, aku bakal jadi nyonya besar keluarga Gomas. Kalau kau masih berani bantu pelakor ini, meski Hekto bela kau pun, aku tetap bisa tendang kau keluar. Kalau Nona Hana sampai celaka, kau bakal gagal. Jadi nyonya besar. Diam! Apa katamu? Dia itu memang pelakor. Biarkan saja dia mati. Paling Pak Hekto sedikit marah, aku tinggal manja dan rayu sedikit sudah beres. Kasih aku obatnya. Kalau enggak, kau bakal menyesal. Dasar brengsek! Beraninya sumpahi kakakku. Hah? Kalau kakakku suruh berhenti, berhenti saja. Nggak mengerti bahasa manusia. Kau mau apa? Lepaskan aku. Persetan! Dengarkan aku. Kau itu cuma seorang sopir. Beraninya kau berlagak di depan kakakku. Aku cuma mau tolong dia. Dia beneran adik kandung Pak Hekto. Masih saja bela pelakor busuk ini. Kalau kakakku bilang dia pelakor, berarti dia memang pelakor. Kau itu cuma seekor anjing penjaga di sisi Pak Hekto. Kau harus ingat posisimu. Mengerti tidak? Mengerti tidak? Mengerti tidak? Sudah kubilang. Bentar lagi Pak Hekto datang. Kalau terjadi sesuatu pada Hana, habislah kalian. Kau masih berani melawan, hah? Hana! Hana! Tolong aku, tolong aku. Itu suara Kak Hekto. Apa yang dia teriakkan? Biarkan saja. Pergilah, seret dua orang jahat ini pergi dulu cepat. Jangan sampai Hekto lihat acara tunangan jadi terganggu. Iya. Ayo. Seret mereka pergi, ayo. Ayo. Dengar ya. Siapapun yang berani buka mulut, aku pastikan bakal ku buat seluruh keluarganya lenyap dari kota Rohix.
Hana? Hana? Hector, kenapa kau datang ke sini? Sinta, kenapa kau di sini? Bukannya kau di hotel? Kenapa kau datang ke sini? Sinta, kenapa kau di sini? Bukannya kau di hotel? Orang tuaku kebetulan ada di bis ini, jadi aku datang buat cek. Pak Hekto, aku ibunya Sinta. Kelak aku titipkan Sinta padamu. Iya, Sinta ini anak yang baik. Kau nggak boleh kecewakan dia ya. Halo Paman, Bibi. Hector, waktunya hampir tiba. Ayo kita ke hotel. Ayo. Tunggu. Apa kalian pernah lihat gadis ini? Dia adikku. Dia punya asma yang parah. Aku sangat mencemaskannya. Gadis kecil itu beneran Hana. Kalau gitu habislah kita. Aduh. Kenapa? Apa fotonya kurang jelas? Lihat, ini orangnya. Ini orangnya. Pak Hekto! Diam! Kau nggak berhak bicara. Kau ngapain? Pak polisi, Anda lihat adikku. Di mana dia? Hector, sebelum aku datang, Hana sudah pergi. Mungkin dia pergi ke hotel duluan. Gimana kalau kita ke sana juga? Ayo. Kita ke sana juga, ayo. Kau ngapain? Apa maksudnya ini? Kenapa kau halangi aku? Benny bilang dia datang duluan. Mana dia? Dia... Minggir! Hector, dengar dulu. Aku juga nggak tahu dia ada di mana. Kita ke hotel saja dulu ya. Aku sudah siapkan sebuah kejutan. Pak Hekto! Pak Hekto! Asma Nona Hana kambuh. Obat. Kau nggak apa-apa. Jangan buat aku takut. Obat! Bawa dia pergi. Cepat. Cepat selamatkan dia. Ini ulahmu. Jawab. Ini kejutan yang kau siapkan buatku. Hector, ini cuma kesalahpahaman. Jawab! Aku dengarkan. Pak Hekto, ini rekaman dari kamera petugas dan rekaman bis. Lihatlah. Diam kau! Kau yang diam. Hector, aku mohon, demi hubungan kita selama ini, bisakah kau jangan lihat? Iya, aku mohon. Awas. Hector, aku beneran gak tahu kalau dia itu Hana. Aku benar-benar gak tahu. Hana sudah berkali-kali bilang kalau dia itu adalah adikku. Kau lihat sendiri. Bukan begitu, Hector. Dengarkan penjelasanku. Aku cuma kira dia itu pelakor yang menggodamu. Lagi-lagi kau kira. Gak masalah kalau biasanya kau curigaan sendiri. Tapi kali ini kau hampir buat adikku mati. Hector, dengarkan penjelasanku. Ini cuma salah paham. Selama ini kukira kau orang yang baik. Ternyata kau cuma pura-pura. Wanita berhati ular yang gak menghargai nyawa orang. Ini semua karena ulahmu. Bukan. Hector. Aku mohon. Aku tahu aku salah. Hari ini adalah hari bahagia kita. Ampuni aku kali ini saja ya. Hari bahagia. Kau hampir membunuh adik kandungku. Bisa-bisanya berharap hari bahagia. Mimpi! Pertunangan ini batal. Apa? Pak Hekto, kau susah payah bisa bersama Sinta. Minggir! Aku dan dia gak mungkin bersama. Hana, kau gak apa-apa?
Sinta, gadis itu polos sekali. Coba minta maaf padanya. Iya, benar Kak. Mahasiswa hatinya sangat lembut. Cepat minta maaf. Hana, aku salah. Aku beneran gak tahu kalau itu kau. Bujuklah kakakmu untuk memaafkan aku ya. Kak, maaf aku gak berguna. Aku gak bisa jaga Giok Phoenix peninggalan ibu. Giok Phoenix. Iya, Giok Phoenix. Mana Gioknya? Giok Phoenix. Hana, aku sudah temukan. Aku janji. Aku pasti cari ahli terbaik di dunia buat perbaiki. Lalu aku simpan. Maafkan aku. Pinggir kau! Sudah aku bilang, aku gak bakal sudi punya kakak ipar yang jahat sepertimu. Nikahi kau. Keluarga Gomas gak butuh orang sepertimu. Tanpa keluarga Gomas, dia mana bisa belagu lagi. Beh, rasakan. Hana, semua ini salahku. Aku yang salah. Nggak harusnya aku menindas anak muda. Aku pantas mati. Pak Hekto, aku mohon. Asal jangan batalkan pertunangannya. Kau suruh aku mati pun aku sanggup. Benar Pak Hekto, asal jangan batalkan pertunangannya. Kami berdua rela tebus dosa pakai nyawa. Kalau begitu mati sajalah. Kalau kalian mati, aku bakal tundangan sama dia. Pak Hekto. Sana! Kenapa bengong? Pak Hekto, kau sedang bercanda kan? Apa aku terlihat seperti bercanda? Paksa Hana kasih kalian tempat duduk, rebut kemudi lalu kambing hitamkan Hana. Kalian ini bajingan egois yang pura-pura bermoral. Menjijikan! Pinggangku. Ibu! Dengar Hekto, dia itu ibuku. Kenapa kau bersikap begitu pada ibuku? Kau lihat sendiri gimana mereka perlakukan Hana. Bukannya kami sudah minta maaf. Mau bagaimana lagi? Belum cukup juga. Kau benar. Masalah ini belum selesai. Pak Polisi, mereka berniat untuk membunuh adikku. Buktinya sudah jelas. Aku mohon agar mereka ditangkap dan dihukum dengan berat. Pak Hekto, mereka bukan cuma pukul adikmu, tapi juga rebut kemudi. Sudah pasti. Masuk penjara. Apa? Sinta, ibu nggak boleh mati. Cepat cari cara. Cari cara! Iya, orang berumur sepertiku bakal mati kalau masuk penjara. Dengar Hekto. Awalnya aku mau kasih kau sebuah kejutan. Tapi kau malah mau membuat kami mati. Kejutan? Aku sudah hamil. Selain itu, ini anak laki-laki. Ini putra keluarga Gomas. Apa kau mau lihat? Begitu anak ini lahir, ibunya, pamannya, neneknya, kakeknya jadi narapidana. Jawab, kau mau itu terjadi? Iya, Pak Hekto. Kalau kami masuk penjara, putramu akan jadi keluarga narapidana. Iya, apa kau tega? Apa mungkin mereka dilepaskan begitu saja? Gimana lagi? Siapa yang tega lihat ibu dari anaknya di penjara? Kalau keluarga ini nggak di penjara, aku nggak bakal puas. Hekto, kalau kau bantu keluargaku biar kami nggak di penjara, aku nggak keberatan pernikahannya dibatalkan. Mana bisa dibatalkan? Pak Hekto, Sinta lagi mengandung putra sulung dari keluarga Gomas. Iya, apa kau tega biarkan dia terlantar di luar? Pak Hekto, menurutku lebih baik kau maafkan kami sekeluarga. Lalu tunangan sama Sinta, keluarga kalian bisa hidup bahagia, itu bagus kan? Benar. Kalau datang bulan, apa masih bisa hamil? Memalukan. Mana ada ibu hamil masih menstruasi? Sinta. Sudah di ujung tanduk pun kau masih ngotot. Benar-benar gak ada obatnya. Sinta, ayo jawab. Demi lepas dari hukuman kau pura-pura hamil. Sinta, kau nggak tahu malu. Renungkan saja kesalahan kalian di dalam penjara. Hekto, apa kau harus begitu kejam? Itu salah kalian sendiri. Kau yang paksa aku. Kalau kau nggak berperasaan, jangan salahkan aku nggak punya hati. Mau apa kau? Cakra,
Kalian sudah main tangan, ya kan? Kalian semua sudah pasti masuk penjara. Kalian tahu harus bagaimana, kan? Mengerti. Kalian telah melanggar hukum. Hentikan! Kalian semua anak buah keluarga Gomas. Kenapa kalian begini? Kau kira selama ini aku jadi manajer keamanan cuma pajangan? Memang benar mereka anak buah grup Gomas. Itu benar. Tapi mereka semua juga saudaraku. Aku yang bawa mereka masuk ke grup Gomas. Mereka cuma patuhi perintahku. Pantas saja. Belakangan ini sistem keamanan grup Gomas terus bermasalah. Aku sepercaya itu pada kalian berdua. Ternyata kalian pengkhianat gak tahu balas budi. Kau jangan banyak omong. Lepaskan aku dan kasih kakakku 200 miliar sebagai biaya putus. Kalau enggak, kita mati bersama. Pilih saja sendiri. Bagus, Cakra. Kau masih punya rencana cadangan. Ternyata dia memang benar putraku. Pak Hekto, 200 miliar itu cuma recehan bagimu. Masa demi uang segitu kau mau bertaruh nyawa? 200 miliar memang gak seberapa. Tapi gak pantas kalian dapat. Hekto! Kau beneran mau rusak hubungan? Dan perang habis-habisan begini? Kau lebih memilih kekerasan. Serang! Kalau nggak mau mati, berhenti sekarang juga. Pak Jack. Pak Jack, akhirnya Anda datang. Pak Jack, cepat datang. Ada masalah. Ya, cepatlah. Baik. Pak Hekto, aku nggak telat kan? Enggak. Tangkap mereka semua. Hukum sesuai aturan. Baik. Pengawal, bawa mereka pergi. Kalian mau apa? Kak Hekto, aku cuma bercanda. Aku salah. Nggak bakal aku ulangi lagi. Pak Hekto, aku sudah tua. Aku beneran gak bisa dipenjara. Iya, Pak Hekto. Tolonglah, ampuni kami. Pak Hekto, aku salah. Ini semua karena Cakra, dia yang suruh kami. Sinta, ibu gak bisa dipenjara. Cepat pikirkan cara, cepat cari cara. Iya. Gimana caranya? Sekian banyak orang di bis itu. Kenapa kalian malah ganggu dia? Hari ini harusnya hari bahagia aku. Sekarang, kalian sudah hancurkan semuanya. Hancur total. Pak Hekto, aku salah. Ini semua salahku. Aku gak seharusnya menindas gadis itu. Harusnya aku gak paksa dia kasih tempat duduk. Ini semua salahku. Dasar tua bangka, ini salahmu juga. Aku juga gak sangka. Dulu gak pernah masalah, meski ganggu gadis muda. Dasar tua bangka, ternyata sudah sering. Bawa dia pergi. Ya, bagus. Ya, siapa suruh belagu? Rasakan itu. Benar-benar memuaskan. Puas banget. Maaf ya. Ini salah kakak. Hampir saja kakak nikahi Sinta, wanita kejam itu. Gak apa-apa, Kak. Bisa dibilang kita dapat berkah dari musibah. Ayo kita pulang. Oke. Kita pulang. Iya.